Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pegang. Oke, Dan. Itu tutup bertari, Dan. Tutup bertari. Yo. Tutup bertari. Minggir, minggir. Minggir. Selamat pagi, pemirsa Saksi Kata Tribun News. Saya sekarang berada di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojogo, Kabupaten Lumajang, dan bisa dilihat untuk dampak terkini daripada erupsi Semeru yang terjadi pada Rabu kemarin, tanggal 19 November 2025, yang dimana saat ini di Dusun Sumbersari ini dampak sudah sangat parah sekali. Bisa dilihat banyak sekali rumah warga yang terseret awan panas dan kedalaman daripada materi vulkanik, dan kemudian di bangunan tersebut sudah mencapai mungkin lebih dari 10 meter, dan bahkan ini pemirsa, ada sebuah bangunan SD yang luluh lantah akibat awan panas Semeru tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya guguran awan panas Semeru yang menerjang kemarin. Dan untuk saat ini hawa panas daripada awan panas tersebut masih terasa begitu panas, dan padahal ini kan wilayah pegunungan, tapi masih ada kerasa hawa panas yang cukup panas dan masih menganga begitu beberapa kali kami melihat di lokasi kejadian. Dan juga kami sudah sempat mewawancarai sejumlah warga yang terdampak daripada erupsi tersebut, dan untuk video selengkapnya dan selanjutnya nantikan di Saksi Kata Tribun News. Ya, bisa evakuasi semua, terus apa yang lebih besar itu turun, sehingga ya beginilah. Terus awalnya kalau lamanya tidak sampai ke sini begitu katanya orang-orang sebagian tetangga yang tahu. Pas waktu maghrib mungkin sama banjir lahar ini gitu, kan berhubung rasanya itu banjir itu mungkin peres jadi jemput jadi meluber ke sini. Itu jam berapa Pak mulai masuk ke rumah? Kalau saya pribadi kurang jelas nih, karena kami sama orang tua juga mengungsi gitu. Tapi beberapa tetangga yang pasca kejadian itu mungkin sekitar maghrib atau isya lah, itu ya langsung meluber ke sini mungkin dari saat ini. Berarti sebelum kejadian yang besar itu jenengan sudah mengungsi lebih dahulu ya? Dan tetangga semuanya sudah mengungsi. Pak, ini rumah sudah kemasukan material vulkanik begitu, perasaannya gimana? Ya sedih, terutama sedih. Oma kaget karena berapa tahun yang lalu tidak sampai seperti ini. Sekarang ini sampai di sini ya. Traumasan, kaget Pak ya? Dari itu. Pak, ini jenengan tinggal sama berapa anggota keluarga? Sama orang tua sama adik. Jadi berapa orang? Tiga orang. Sementara ini tinggal di mana Pak? Kita sementara kemarin itu kita nginep di rumah saudara itu. Pak, izin ditunjukkan Pak, jenengan waktu biasanya itu aktivitas di mana Pak? Ini ruangan, ini bagian apa Pak ini Pak? Oh, itu halaman rumah. Ini toko peradangan. Ini hampir semuanya tertimbun ya Pak? Berapa meter Pak kira-kira ini Pak dari? Mungkin kalau selutut lah. Selutut Pak ya? Ini ya? Dari dasar gitu. Oh iya.
Pak, mengingat seperti ini mungkin kerugian bisa mencapai berapa Pak kalau ini? Mungkin ya kalau secara ini mungkin dari bangunan ini ya berapa nih Mas? Tidak bisa kalkulasi di atas ya Ratusan ini Pak ya? Yang rusak di dalam juga banyak yang rusak Pak ya? Rata Mas, untuk semua ruang itu kemasukan material vulkanik pasir. Material ini. Ya, selamat siang Tribuners, melaporkan dari jembatan Gada Perak atau jembatan Besukoboan, di mana jembatan Gada Perak sekarang sudah bisa dilalui oleh kendaraan meskipun secara bergantian, dan kami sudah mengkonfirmasi kepada Kapolres Lumajang AKBP Alexandi Siregar yang menyatakan bahwa pihaknya sudah membuka secara terbatas arus lalu lintas di Besukoboan sendiri, karena memang saat ini jalur di sepanjang jalur Besukoboan ini masih dilakukan proses pembersihan secara berkala hingga nanti 7 hari ke depan sebagaimana tanggap darurat. Dan juga Damkar Kabupaten Lumajang juga telah menyiagakan mobil damkar untuk membersihkan material-material vulkanik yang masih menempel di sepanjang jalan, karena memang material vulkanik tersebut licin dan juga membahayakan pengendara, sehingga dilakukan pembatasan pengaturan laju lalu lintas untuk mengutamakan keselamatan daripada pengguna jalan. Dan bisa dilihat untuk awan panas sendiri yang kemarin meluncur menghujam daripada jembatan Gada Perak ini masih mengepul, dan juga suhu di sekitar jembatan Gada sini juga masih terasa panas akibat guguran awan panas tersebut. Demikian laporan dari Erwin, wartawan Tribun Jatim, wilayah Kabupaten Lumajang di jembatan Gada Perak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.